Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dunia Ilmu Euclid. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika kelas 8 mengenai teorema Pythagoras. Di sini saya akan membahas latihan uji kompetensi 6 yang ada di halaman 45 sampai dengan halaman 47. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk itu mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi-sisinya K, L, dan M. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah. Nah, sekarang kita lihat pilihan A. Pilihan A, di sini M pangkat 2 sama dengan L pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Besar sudut K adalah 90 derajat. Nah, jadi seandainya kita perhatikan di sini, ya. Seandainya untuk yang A itu apabila ya kita ubah ya K pangkat 2 sama dengan, nah ini M pangkat 2 nah ini pindah ruas ya, L pangkat 2 ini pindah ruas menjadi negatif L pangkat 2. Nah, apabila kita hitung ya dengan pola seperti ini, maka K bukan merupakan sudut siku-siku. Untuk yang B di sini kalian perhatikan ya, seandainya kita ubah ya K negatif K pangkat 2 sama dengan M pangkat 2 dikurang L pangkat 2, maka ini hasilnya juga bukan sudut siku-siku. Jadi di sini merupakan bilangan negatif dan hasilnya pun tidak sama. Sekarang kita perhatikan yang C. Apabila kita ubah K pangkat 2 sama dengan M pangkat 2, lalu ini L ini kita ubah ya menjadi plus ya, plus L pangkat 2. Nah, ini menunjukkan bahwa hasilnya adalah sudut L yang 90 derajat. Nah, ini salah ya. Sudut L yang 90 derajat. Seharusnya sudut K yang 90 derajat. Nah, oleh karena itu jawaban yang benar adalah yang D. Di sini saya sajikan dalam gambar. Ya, berarti sudut K di sini adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat apabila K pangkat 2 menghasilkan nilai yang sama dengan L pangkat 2 ditambah M pangkat 2 dan membentuk sudut siku-siku. Jadi pilihan jawaban adalah yang, untuk nomor 1 adalah yang jawaban D. Berikut untuk nomor 2, perhatikan gambar berikut panjang sisi PQ. Ya, di sini panjang sisi PQ. Nah, saya gambar ulang di sini ya. Nah, sekarang ini dapat masing-masing kita bagi dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2. Nah, maka hasilnya jadi 26 dibagi 2, 13. Lalu 13 dibagi, 26 dibagi 2, 13. Lalu 24 dibagi 2, 12. Nah, sekarang kita lihat dengan teorema Pythagoras rumusnya. Berarti kita anggap ini sisi A, ya, ini C, dan ini B. Oke, sekarang berarti untuk mencari salah satu sisi, ya, siku-sikunya di sini itu adalah A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, kita ambil dari yang ini,
berarti 13 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2, ya. Kemudian sama dengan 13 pangkat 2, 169, dikurang 12 pangkat 2, 144. 169 dikurangi 144 hasilnya adalah 25. Nah, ini A pangkat 2. Untuk mencari nilai A-nya berarti akar dari 25, yaitu 5. Sehingga panjang sisi PQ adalah 5. Ya. Namun di sini jawabannya tidak ada, karena tadi kita bagi berarti kita kali dengan 2. Kita kali dengan 2 sama dengan 10. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, untuk panjang sisi PQ. Sehingga nanti ya di sini 10, berarti ini jawabannya adalah 10 untuk PQ di sini. Sekarang lanjut untuk nomor 3. Diketahui kelompok 3 bilangan 3, 4, 5 ya untuk yang I ya atau 1. Kemudian yang kedua 5, 13, 14, ketiga 7, 24, 25 dan keempat 20, 21, 29. Nah, kita sekarang buktikan dengan triple Pythagoras. Untuk yang 1 ya di sini berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16 sama dengan 5 pangkat 2 25. Nah, ini hasilnya sama. Berarti ini adalah triple Pythagoras yang nomor 1. Lalu nomor 2 kita buktikan juga ya di sini. Ya, 5 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 sama dengan 14 pangkat 2. Apabila kita hitung 5 pangkat 2 25, 13 pangkat 2 169, lalu 14 pangkat 2 196. 25 tambah 169 adalah 194 sama dengan 196. Nah, ini tidak sama. Artinya bukan triple Pythagoras. Ya, ini berarti bukan. Ya, jadi yang nomor 2 ini bukan. Lalu yang nomor 3. Ya, 7 pangkat 2 tambah 24 pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2. 7 pangkat 2 49 ditambah 24 pangkat 2 576 sama dengan 5 pangkat 2. Ya, maaf, 25 pangkat 2. Oke. Nah, 49 ditambah 570 adalah 625. 25 pangkat 2 sama dengan 625. Berarti ini sama. Artinya adalah triple Pythagoras. Nah, ini yang ini benar. Ya, berarti yang nomor 3 benar. Ya, nomor 1 benar. Kemudian yang nomor 4. Ya, apabila kalian hitung, ya kalian masukkan angka-angkanya, maka ini hasilnya pun sama. 841. Ya, artinya ini triple Pythagoras. Berarti yang ini benar. Nah, yang ini benar. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Di sini A 1, 2, 3, B 1, 3, C 2 dan 4, kemudian D 1, 2, 3, dan 4. Karena tidak ada jawabannya, harusnya jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi pilihan jawabannya seharusnya adalah 1, 3, dan 4. Lanjut untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, yang pertama adalah 3 cm, 5 cm, 6 cm. Nah, di sini kita ketahui ya, apabila A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 lebih besar dari C pangkat 2, ini merupakan segitiga lancip. Apabila A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 lebih kecil dari C pangkat 2 merupakan segitiga tumpul. Ya, ini hal yang perlu diketahui. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, ini artinya sudut siku-siku. Nah, jadi untuk pertanyaannya, ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip. Nah, berarti nanti seperti ini, ya. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 lebih besar dari C pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung. Kita masukkan angkanya.
karena di sini kita hitung 34 lebih kecil dari 36, ya. Nah, berarti ini sudut tumpul. Lalu di sini 169 sama dengan 169, ya. Kalian tinggal hitung seperti soal nomor 3 tadi. Nah, ini adalah siku-siku. Lalu untuk yang ketiga, ini 16 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 sama dengan 32 pangkat 2. Apabila kalian hitung, hasilnya adalah 832 lebih kecil dari 1024. Nah, ini berarti lebih kecil, berarti sudut tumpul. Kemudian untuk yang keempat, nah ini yang keempat, ya, yang keempat, itu apabila kalian hitung, maka 1300 lebih besar daripada 1156. Nah, lebih besar artinya sudut lancip. Jadi yang merupakan sudut lancip adalah untuk yang nomor 4. Nah, di sini tidak ada jawabannya. Harusnya jawabannya hanya untuk nomor 4 yang merupakan segitiga lancip. Lanjut untuk soal nomor 5. Diketahui suatu layang-layang berkoordinat di titik K negatif 5,0, lalu titik L 0,12, M 16,0, dan N 0,-12. Pertanyaannya adalah keliling layang-layang KLMN adalah. Nah, sekarang di sini saya gambarkan, ya. Nah, tadi titik untuk K itu adalah negatif 5,0, kemudian untuk sudut titik L 0,12, titik M 16,0, dan titik N 0,12, negatif 12. N negatif 12, 0,-12. Nah, sekarang untuk itu maka perhatikan di sini kita buat, ya. Ini berarti untuk yang K ini X1, Y1, kemudian ini X2, Y2. Nah, yang M X3, Y3. Nah, sekarang kita mencari panjang KL. Ya, panjang KL. Karena nanti untuk layang-layang, ya, sisi yang ini atau rusuk yang ini nanti sama nilainya. Nah, kemudian yang ini dengan yang ini sama nilainya. Nah, berarti sekarang kita cari panjang KL. Nah, berarti rumusnya adalah X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Kalian masukkan nilai-nilainya. X2, ya, di sini X2 0 dikurang X1 negatif 5 yang ini. Ya, lalu pangkat 2 ditambah Y2. Y2 itu negatif 12. Ya. Y2 itu adalah negatif 12. Ya, negatif 12 di sini. Oke. Nah, negatif 12, ya. Saya tambahkan di sini tanda negatifnya, negatif 12 dikurang 0. Ya, Y1-nya adalah 0. Nah, pangkat 2. Nah, ini apabila kalian hitung, maka 5 pangkat 2, ya. Jadi 5 pangkat 2. Karena negatif bertemu dengan negatif, ya. Ya, berarti 5 pangkat 2. Lalu di sini negatif 12 pangkat 2, ini maka nanti hasilnya adalah negatif dikali negatif, jadi plus 12 pangkat 2. Apabila kalian hitung, maka 25 tambah 144. Hasilnya adalah 169. Ya, akar 169. Akar 169 adalah 13. Sehingga panjang daripada KN, ya, panjang KN di sini, panjang KL di sini adalah 13. Nah, ini 13, berarti untuk panjang KN pun adalah 13. Nah, sekarang kita cari panjang MN. Ya, berarti X3 dikurang X2, ya, pangkat 2 ditambah Y3 dikurang Y2 pangkat 2. Kalian masukkan X3-nya adalah 16 dikurang 0, ya, X2-nya 0.
kemudian ditambah Y3. Y3-nya adalah 0 dikurang 12. Ya, dikurang 12. Nah, Y2-nya di sini harusnya negatif 12. Ya, negatif 12. Oke. Negatif 12. Nah, apabila kita hitung di sini berarti positif. Ini term ini positif, ya, positif. Nah, ini berarti 16 pangkat 2. Berarti 16 pangkat 2 ditambah, ya, ini negatif 12 pangkat 2 sama dengan bernilai jadi positif, ya, positif 144. Nah, sehingga 16 pangkat 2, 256 ditambah 144 adalah 400. Akar dari 400 adalah 20. Sehingga panjang MN adalah 20. Demikian pula dengan panjang LM karena sama. Nah, apabila kalian hitung, maka 13 dikali 2 ditambah 20 dikali 2. Berarti 26 ditambah 40 sama dengan 66. Sehingga keliling layang-layang adalah 66 satuan. Pilihan jawaban adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 4 desimeter dan 6 desimeter. Jadi di sini saya gambarkan, ya, PQR, segitiga PQR, ya, di sini merupakan jika segitiga siku-siku PQR, ya, panjang sisinya 6 desimeter dan 4 desimeter dan 6 desimeter. Maka panjang hipotenusa dari segitiga PQR adalah berapa? Nah, di sini yang dimaksud adalah panjang QR, ya. Nah, berarti kita masukkan ke rumusnya panjang QR, artinya kita anggap di sini C. Ya. Yang ini A, yang ini B. Nah, sekarang kita lihat, ya. Di sini kita masukkan, berarti A pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2, lalu ditambah B pangkat 2, ya, 6 pangkat 2, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 6 pangkat 2, 36. Apabila dihitung adalah, untuk mencari nilai C-nya berarti akar dari 52. Ya, akar dari 52, 16 tambah 36. Nah, di sini kita buat menjadi 4 dikali 13. 52 kita ubah menjadi 4 kali 13. Akar 4 adalah 2. Ya, jadi 2 akar 13. Nah, jawaban adalah yang C. Lalu, berikutnya untuk soal nomor 7. Perhatikan peta yang dibuat Euclid di bawah. Bangunan manakah yang berjarak akar 40 satuan? Nah, sekarang kita lihat yang pertama pilihannya A adalah taman kota dan stadion. Ya, taman kota ke stadion. Nah, ini kita lihat jaraknya adalah 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, 4 berarti 4 pangkat 2. 1, 2, 3. Ya, jadi ke sini 4, ke sini 3. Oke, berarti tambah 3 pangkat 2. Sehingga kita hitung 4 pangkat 2, 16, tambah 3 pangkat 2, 9. Nah, untuk mencari nilai C-nya berarti akar dari 25. 16 tambah 9. Akar 25 adalah 5. Nah, ini berarti yang ini salah. Lalu, pusat kota dan museum. Ya, pusat kota di sini. Pusat kota dan museum. Ya, pusat kota dan museum berarti 6 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Kita hitung di sini 6, ke sini 6, kemudian ke sini 1. Nah, apabila kita hitung 6 pangkat 2 36 ditambah 1 pangkat 2 1. Jadi untuk C-nya adalah akar dari 37. Nah, seperti ini. Ya, berarti jawabannya juga salah. Untuk yang C, rumah sakit ke museum. Ya, berarti 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Kita hitung di sini. Ke museum 12. Ya, kemudian ke atas. Ya, 5 satuan. Nah, berarti 12 pangkat 2 144
ditambah 5 pangkat 2, 25. Ya, untuk mencari C-nya berarti 100 akar dari 169 sama dengan 13. Nah, untuk C juga jawabannya salah. Lalu penampungan hewan dan kantor polisi. Ya, penampungan hewan dan kantor polisi. Nah, ini penampungan hewan, ya, kemudian kantor polisi. Ya, 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Ya, di sini kantor polisi. Jadi sini 6, ya, kemudian ke bawah 2. Ya, maaf, di sini 6, ya, di sini bawah 2. Oke. Nah, jadi 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, ya, hasilnya adalah 36 tambah 4. Ya. Jadi untuk mencari C-nya adalah akar 40. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Ya, yang D berarti penampungan hewan, ya, ke kantor polisi. Jadi penampungan hewan ke kantor polisi. Nah, kira-kira seperti itu. Berikut sekarang kita masuk untuk soal nomor 8. Ya, untuk soal nomor 8 sama tadi, ya. Apabila A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, ya, lebih besar dari C pangkat 2, maka merupakan segitiga lancip. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 lebih kecil dari C pangkat 2, ini artinya segitiga tumpul. Apabila A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, ini berarti segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau kalian cari nanti di sini, ya, sisi yang terpanjang berarti hipotenusanya di sini, ya. Berarti 10 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 sama dengan 26 pangkat 2. Nah, apabila kalian hitung, ini berarti sama nilainya, maka ini sudut siku-siku. Karena sama. Nah, apabila kalian hitung, kalian masukkan angka-angkanya untuk yang B, ya, maka 125 lebih besar dari 50. Nah, ini berarti lancip. Nah, kemudian untuk jawaban pilihan C, 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2. Apabila kalian hitung, hasilnya adalah 52 lebih kecil dari 100. Ini berarti sudut tumpul. Kemudian pilihan jawaban D, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Apabila kita masukkan angka-angkanya, maka 145 lebih kecil dari 225. Nah, lebih kecil, berarti sudut tumpul. Nah, di sini maka manakah yang membentuk sudut siku-siku? Berarti pilihan jawaban adalah yang A. Yang membentuk sudut siku-siku, pilihan jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk soal nomor 9. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Pertanyaannya, panjang sisi tegak lainnya. Jadi kalau kita gambarkan, ya, nah, maaf di sini, ya. Nah, di sini sisi tegaknya hipotenusanya berarti 17. Salah satu sisi tegaknya adalah 15. Berarti kita mencari sisi yang ini, yang kita cari. Oke. Nah, untuk mencarinya berarti A pangkat 2, jadi kita anggap ini A, ya. A pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2. 17 pangkat 2, 289, dikurang 15 pangkat 2, 225, ya. Jadi 289 dikurang 225, 68. Nah, ini A pangkat 2. Untuk mencari nilai A itu sendiri adalah akar dari 64. Maaf, ini 64. Ya. 64. Oke. 64 berarti akar daripada 64 adalah 8. Nah, sehingga pilihan jawaban adalah yang B. Lanjut untuk soal nomor 10. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 25 cm dan 24 cm. Berarti di sini hipotenusanya 25 dan tingginya di sini adalah 24. Berarti kita akan mencari yang ini. Ya, berarti untuk mencari ini kita anggap yang ini A, ya. Berarti A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nah, A pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2 dikurangi 24 pangkat 2.
25 pangkat 2, 625. Ya, kemudian 24 pangkat 2, 576. Apabila kita kurangkan, hasilnya adalah 49, akar 49. Ya, di sini untuk mencari A-nya jadi akar 49, yaitu 7. Nah, berarti ini 7. Nah, untuk mencari kelilingnya berarti tinggal kalian jumlah. 24 ditambah 25 ditambah 7 sama dengan 56. Nah, ini berarti pilihan jawaban adalah yang B. Demikian pembahasan saya kali ini ya dari buku matematika kelas 8 semester kedua ya, uji kompetensi 6 ya, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk nomor 11 dan sampai dengan 20 akan saya bahas untuk video berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian yang mempelajari tentang teorema Pythagoras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.